Selamat sehat untuk seluruh sobat sehat RSUD Sidoarjo. Berjumpa lagi bersama kami dalam podcast Kapsul, percakapan profesional dan solusi. Kali ini bersama saya Rosida Indriani Rahmawati, kita akan berbincang tentang diet tetapi gizi terpenuhi. Bagaimana ya diet dengan gizi terpenuhi, padahal diet itu harus defisit kalori dan lain sebagainya. Tapi untuk itu saya tidak akan berbincang sendirian nih. Saya ditemani oleh Ibu Puji Astuti, SKM MKes, selaku Kepala Instalasi Gizi RSUD Sidoarjo. Selamat pagi Bu Puput. Pagi Mbak Indri. Oh iya, Ibu Puji Astuti ini biasa dipanggil dengan Ibu Puput ya. Jadi biar ramah gitu, biar akrab gitu ya. Bu Puput sehat? Alhamdulillah sehat. Bisa dilihat ya dari wajah yang berseri-seri, gitu ya. dari bentuk tubuh yang sangat ideal ya. Sangat menggambarkan sekali beliau sudah menerapkan diet dengan gizi seimbang. Mungkin ya nanti kita korek nih bagaimana beliau menjalankan diet selama ini. Bu Puput, kali ini kita akan membahas tentang diet tetapi gizi bisa terpenuhi tuh. Menurut Bu Puput, dengan diet yang selama ini ada, diet populer yang ada, misalkan diet Mediterranean diet. Mediterranean diet yang kita ketahui berfokus kepada asupan buah, asupan sayur, mungkin diet mayo yang membatasi karbohidrat, kemudian ketogenic diet yang mengasup tinggi lemak, membatasi asupan protein dan karbohidrat. Kalau menurut Bu Puput sebagai ahli gizi nih ya Bu ya, itu gimana Bu? Ya, memang sekarang banyak sekali ya Mbak Indri ya, program-program diet begitu ya, yang kemudian yang menawarkan tentang penurunan diet yang banyak, yang drastis begitu ya. Sebenarnya pada prinsipnya itu orang kita fokusnya ke diet untuk penurunan berat badan ya. Ya. Jadi pada prinsipnya penurunan berat badan atau diet untuk menurunkan berat badan itu kan sebenarnya prinsipnya defisit kalori begitu ya kan. Jadi energi yang masuk atau makanan yang masuk dengan energi yang dikeluarkan begitu kan ya, itu adalah kita defisit begitu ya. Kebalikannya begitu kan ya, kalau misalkan kita pengen gemuk, otomatis makanan yang masuk atau energi yang masuk lebih banyak daripada energi yang dikeluarkan kan begitu aja kan sebenarnya ya. Sebenarnya simple banget begitu ya, cuma kadang-kadang itu perlu disiplin di situ. Sebenarnya hanya satu, perlu disiplin. Nah kadang-kadang orang itu kepinginnya kan cepat, instan begitu ya, jadi ingin cepat 1 minggu ini nih 4 kilo, langsung diterak aja gitu ya. Resikonya kalau misalkan kita menjalankan diet dengan program yang strict atau program yang ekstrim kayak seperti itu, memang akan terbentuk atau akan sukses misalkan, saya 1 minggu nih bisa turun 4-5 kilo nih begitu ya. Tetapi resikonya gitu ya, tubuh akan sudah terpola atau tubuh akan sudah mulai untuk mengirit energi, metabolismenya sudah menurun dengan asupan defisit kalori yang strict itu. Resikonya apa? Ketika kita sudah mulai tidak dengan diet ketat lagi, itu resikonya akan mengalami sindrom yang namanya sindrom yoyo, yaitu turunnya cepat, naiknya juga gitu ya. Kita kan sering kan melihat ya, turun sekarang langsing ya begitu ya. Ternyata setelah kita ketemu lagi beberapa bulan, loh kok sekarang tambah gendut begitu ya. Benar. Itu seperti itu. Jadi logikanya seperti ini Mbak Indri. Kita sudah terbiasa untuk mengirit nih, tiba-tiba dikasih pasokan uang banyak, nah otomatis kan ditabung. Nah ini kan juga begitu, tubuh itu ketika sudah mulai untuk mengirit energi dengan tadi yang program diet yang ketat tadi, sudah mulai melambat, metabolisme juga seperti itu. Nah itu tadi, begitu dia tidak diet ketat ya, ditabung semua nih, langsung mekar lagi gitu. Justru nanti lebih gemuk lagi dari sebelum program diet begitu ya. Tadi ngomongin tentang defisit kalori nih Bu. Iya benar ya, diet itu kan mengatur pola makan, bukan hanya menurunkan berat badan gitu ya. Jadi diet ada diet yang untuk meningkatkan berat badan, ada yang menurunkan berat badan. Untuk yang defisit kalori tadi yang menurunkan berat badan. Kalau ngomongin defisit kalori Bu, sebenarnya dari mata gizi itu defisit kalori itu berapa sih Bu yang bagus gitu ya dalam 1 hari, atau mungkin penurunan berat badan yang
yang dari gizi bagus gitu untuk dalam 1 minggu gitu berapa ya? Nah, jadi setiap orang itu tidak sama ya. Jadi itu istilahnya individual ya. Ada yang perlu penurunan berat badannya banyak nih. Ada yang perlu penurunan berat badannya ini hanya sedikit aja. Nah, itu dilihat dari IMT-nya gitu ya. Jadi kan kita tahu IMT itu adalah indeks massa tubuh, atau artinya apa? Berat ideal, untuk menghitung berat ideal ya, seperti itu. Nah, berat badan ideal seseorang kan nggak sama ya kan, misalkan antara si A dan si B itu kan nggak sama. Nah, itu nanti dilihat dari IMT-nya. Jadi IMT-nya itu dia tergolong gemuk, obesitas. Tapi sekarang saya lihat itu ya, pengalaman saya ketika saya masih di poli gizi dulu, itu sebenarnya sudah banyak orang-orang itu yang sudah ketika kita hitung IMT-nya itu sudah ideal sebenarnya. Tapi dia merasa, wah saya kok masih gendut ya, wah saya kok masih gendut ya, masih kurus lagi ya. Seperti itu. Resikonya kalau seperti itu dia akan mengalami bulimia ya. Jadi dia karena terobsesi untuk kurus gitu ya. Itu akhirnya dia akan mengalami mual muntah, bulimia seperti itu. Kan kita sering ya melihat ada artis-artis yang sampai kurus kebablasan gitu ya. Ternyata dia mengalami bulimia seperti itu. Oke. Berarti yang harus diketahui adalah IMT-nya berapa ya, betul. IMT-nya berapa, terus penurunannya berapa, baru kita tahu defisit kalorinya berapa. Betul. Oke, kalau penurunan berat badan per minggunya berapa sih, Bu? Paling bagus? Penurunan berat badan per minggu itu maksimal itu 1 kilo, Mbak Indri. Jangan terlalu banyak. Nanti resikonya kalau misalkan terlalu banyak, tadi saya sampaikan tadi, bisa mengacak-ngacak metabolisme. Padahal sekarang banyak banget ya, Bu, diet yang menjanjikan nih, oke, kita turun berat badan 1 minggu 4 kilo. 4 kilo seminggu, sebulan 12 kilo, berarti gimana? Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa nanti resikonya apa? Metabolismenya mulai acak-acakan dan juga akan mengganggu hormon. Ada di tubuh kita yang namanya hormon leptin. Justru nanti ketika kita mengalami penurunan berat badan yang sangat luar biasa drastis, itu hormon leptin itu akan nggak stabil. Hormon leptin itu adalah hormon yang memberikan sinyal ke otak bahwa asupan makan kita terpenuhi. Gitu. Nah, ketika nanti ada penurunan berat badan yang sangat luar biasa itu ya, nanti hormon itu nggak stabil. Sinyal ke otak bahwa kita sudah kenyang itu akan terganggu. Resikonya apa? Justru orang-orang yang dengan mengalami diet ketat itu dia malas, dia akan semakin rakus. Rakus. Dia pernah dengar kan seperti itu kan ya. Malah kayaknya pengen lapar terus. Ya itu kenapa? Karena hormon leptinnya itu terganggu. Seperti itu. Berarti udah biasanya diet ketat, terus tiba-tiba program dietnya udah habis nih. Makanya akan kembali terus diet yoyo tadi, terus makanya semakin rakus. Iya, Oke, benar-benar. Dan risikonya juga Mbak Indri ya, kalau kita mengalami penurunan berat badan yang sangat luar biasa, itu justru nanti tidak saja berat badan yang berkurang, lemak yang berkurang, massa otot juga berkurang. Nah, resikonya kalau massa otot berkurang, resikonya juga sama. Nanti penurunan berat badan kita itu tidak bisa tercapai, malah justru akan meningkat. Karena dengan massa otot yang berkurang, penurunan berat badan itu juga akan lambat. Seperti itu. Iya, benar-benar. Kadang itu saya dengar gini, Bu. Ada yang sudah dalam 1 bulan sudah ada target nih 10 kilo. Tapi bulan kedua 10 kilo kedua itu susah banget. Mungkin ya karena itu tadi ya, metabolismenya sudah terganggu, hormonnya juga sudah terganggu. Ya, jadi begini, tadi yang saya sampaikan, minggu pertama, minggu kedua itu akan turun drastis. Karena tubuh itu kaget gitu ya, tubuh itu kaget. Tetapi tadi saya sampaikan, karena tubuh itu lama-lama dipaksa untuk mengirit energi, kan dia sudah adaptasi tubuh itu. Nah, akhirnya ketika minggu ketiga, minggu keempat, itu sudah tidak sedrastis lagi. Dan resikonya apa? Orang-orang yang kesal gitu ya, marah gitu, akhirnya sudahlah nggak turun-turun, akhirnya dia makan. Iya benar, makanya tadi jadi yoyo tadi ya, Bu ya. Seperti itu. Oke. Terus berarti harus dengan diet apa nih biar diet terpenuhi tapi massa otot juga nggak berkurang, tetap bisa cantik nih kayak ibu nih. Terus harus apa tuh? Ya, jadi
tadi saya sampaikan ya bahwa diet yang bagus itu adalah yang defisit kalorinya itu tadi ya saya sampaikan 1 minggu 1 kilo ya. Jadi supaya nanti metabolisme tidak terganggu, juga kebutuhan ya. Jadi kebutuhan makanan itu nilai gizi, dari nilai gizinya tidak karbohidrat lemak aja kan Mbak Indri, ada kayak fosfor ya kan, vitamin-vitamin yang biasanya kita harus terpenuhi vitamin C supaya kulitnya tetap kenyal. Akhirnya kan ada ya orang yang diet ketat akhirnya wajahnya tuh loyo, kuyu, nggak bersinar. Itu karena apa? Mikromineralnya kurang, rambutnya rontok, ya kan? Saya pengalaman waktu di Poligizi dulu itu dia diketat gitu, tapi dia nggak sadar kok rambut saya kok sering rontok, dibiasakan ke saraf lah, ke apalah gitu. Ternyata ya itu tadi kesalahan pola makannya gitu ya. Akhirnya zat mikro yang seharusnya untuk maintenance ya istilahnya ya itu tidak terpenuhi. Terus berarti kita harus diet dengan gimana Bu? Ya dietnya adalah diet dengan gizi seimbang. Gimana tuh gizi seimbang? Gizi seimbang itu yang bagaimana? Mungkin pemirsa sudah pada tahu ya, sudah dengar ya sekarang ada yang namanya isi piringku. Iya benar isi piringku pernah tahu tuh. Sekarang kan banyak di baliho gitu ya isi piringku. Jadi isi piringku tuh seperti ini. Itu ada piring gitu ya. Separohnya kita buat sisi kiri dan sisi kanan. Yang sisi kanan 3/4-nya ya. 3/4-nya adalah sayur, 1/4-nya adalah buah. Yang separuh lagi sebelah kiri 3/4-nya adalah makanan pokok, bisa nasi, bisa mie, bisa kentang gitu ya. 1/4-nya lagi adalah lauk pauk seperti itu. Berarti walaupun diet defisit kalori semuanya harus terpenuhi. Yes, betul. Jadi walaupun kita diet harus semua terpenuhi supaya tadi apa? Mukanya tetap kinclong, tetap cerah, kulitnya masih bagus, rambutnya nggak rontok, wajah masih berseri-seri begitu. Untuk apa kita langsing tapi wajahnya kuyu, lemes, diajak ngomong nggak nyambung karena nggak konsentrasi gitu ya. Berarti walaupun kita lagi diet, semuanya harus terpenuhi makronutrien dan mikronutrien tadi ya Bu ya. Ada protein, lemak, karbohidratnya harus terpenuhi. Vitamin, benar vitamin, mineralnya tadi. Terus menurut Bu Puput, ada nggak sih Bu, kadang orang ini, ada nggak ya satu makanan yang biar diet gitu, jadi makan ini menggantikan nasi misalkan, hanya makan satu jenis makanan aja, itu benar apa salah nggak sih? Jadi satu makanan itu memang misalkan tercukupi hanya vitamin C-nya aja misalkan. Yang satu ternyata vitamin C-nya kurang tapi vitamin A-nya terpenuhi, full gitu ya. Jadi diusahakan kita makan itu beragam. Jadi misalkan aku hanya makan apel, memang apel bagus ya, tapi tidak seharusnya tiap hari apel, yang lainnya nggak mau, enggak juga. Jadi Allah itu memberikan buah-buahan atau sayur-sayuran atau makanan itu ada yang sisi lainnya banyak, sisi lainnya sedikit. Jadi kita harus saling melengkapi. Berarti intinya kita diet dengan pola gizi seimbang, kita coba contoh di isi piring, terus habis gitu makan makanan yang beragam gitu ya. Itu tadi dari makanan. Kalau dari segi olahraga nih Bu, ada nggak sih Bu segi olahraga? Kadang gini, aku udah nggak makan, olahragaku ketat, terus akhirnya ada yang sampai pingsan, kena lambung lah dan lain-lainnya, itu gimana Bu? Ya, jadi defisit kalori tadi saya sampaikan ya tidak boleh terlalu strict ya. Resikonya kalau sampai terlalu defisit benar, tubuh kekurangan asupan, resikonya lemes sampai akhirnya pingsan begitu ya. Karena tubuh kekurangan oksigen juga begitu kan ya. Oksigen kan tidak harus hanya udara aja, H2O kan juga air juga ya seperti itu. Jadi di samping ada defisit kalori, ada defisit lagi dari olahraga. Ya. Jadi di sini olahraganya jangan terlalu sampai olahraga yang ketat gitu ya Bu? Olahraga terus nggak bekerja tuh, nggak makan, lupa juga. Tapi terporsir. Iya benar. Jadi olahraga yang bagus itu adalah dalam 1 minggu itu sekitar 150 menit.
atau paling enggak 150 menit. sehari itu setengah jam, atau misalkan 1 minggu tuh 3 sampai 4 kali. Bisa goes lah, sekarang lagi in. Oh iya, lagi in goes ini tuh, ya. benar. Lagi banyak sosialita gitu ya. Goes, foto-foto terus makan. Ya, Makanya gitu jangan ya. berlebihan, nanti nggak turun tuh berat badannya. Ya seperti itu. Atau misalkan mana sempat, memang olahraga itu gampang ngomongnya ya, tapi ketika kita melakukan itu memang sulit. Jadi paling itu tadi harus disiplin. Jadi setengah jam misalkan bangun tidur, habis sholat, atau paling enggak ketika menjelang jam 4 sore kita jalan-jalan ke lapangan, atau di rumah pun kita kan sekarang lagi banyak medsos nih. Nah bisa, itu kan sekarang banyak itu program-program senam untuk pelangsing dan sebagainya. Itu tadi yang penting harus sesuai dengan kemampuan tubuhnya, seperti itu. Jadi dietnya nggak boleh terlalu ketat. Jangan lupa tetap pola makannya harus dijaga. Bukan berarti aku hanya makan protein aja tuh, karbohidrat dan lemaknya dikurangi, tetapi juga harus tetap seimbang. Olahraganya harus juga tetap ya Bu ya. Minimal 30 menit 3 sampai 5 kali ya Bu ya tadi ya. Dalam 1 minggu 3 sampai 5 kali, sudah harusnya 1 jam. Oke, 3 sampai 5 kali seminggu, kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Oke. Tadi kan banyak tuh sudah kita omongin tentang makanannya gimana, dari segi olahraganya gimana. Mungkin Bu Puput ada closing statement nih, biar para sobat sehat kita tetap semangat menjalankan diet tapi gizinya juga terpenuhi. Ya, sobat sehat yang baik hati dan tidak sombong tentunya. Oke deh. Jadi pada intinya kalau kita ingin goal dengan body goal yang bagus gitu ya, itu adalah yang pertama adalah disiplin. Ya, jangan tergiur dengan program-program yang menjanjikan begitu ya. Yang jelas defisit kalori adalah memang diimbangi dengan olahraga dan pemilihan makanan yang bagus, diet yang disiplin tadi. Jangan ibaratnya 1 minggu 2 minggu is okay, dietnya ketat, setelah itu sudah lupa lagi. Jadi yang jelas itu continue selamanya, istiqomah seperti itu. Jadi dari closing statement Bu Puput tadi, kita harus tetap disiplin, continue, makanya harus dijaga, olahraganya harus tetap seperti itu. Oke Bu Puput, semoga sobat sehat di rumah mendapatkan yang sedikit ini ya, semoga bisa diterapkan di rumah nanti. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan Bu Puput. Semoga sobat sehat di rumah nanti tidak tergiur dengan iklan-iklan nih, seminggu 4 kilo, seminggu 3 kilo. Kita lakukan aja pola diet gizi seimbang, olahraganya jangan lupa. Itu ya, semoga bisa diterapkan di rumah. Itu tadi dari kami, berjumpa lagi dengan podcast kapsul kita selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.